Jadi, kalau kita kadang takut, seolah-olah tidak yakin kepada kuasa Yesus, itu diperbolehkan atau wajar sebagai manusia seperti Petrus. Nah, ini harus hati-hati menjawabnya, karena kalau nggak salah beliau ini ketua Majelis Daerah Jawa Barat, jadi harus hati-hati nih. Jadi begini Pak, tadi sudah jelaskan ya, berkali-kali firman Tuhan menyatakan, hai kamu orang yang kurang percaya, ya itu selalu dikatakan, janganlah gentar, janganlah bimbang, gitu ya. Itu selalu firman Tuhan mengatakan orang yang kurang percaya, bukan tidak percaya, tapi kurang percaya. Bukan artinya Tuhan menyarankan kita hidup kurang percaya, bukan. Yang Tuhan katakan perjuangkan, dalam Yudas 1 ayat 3 katakan perjuangkan, berjuanglah mempertahankan iman. Hiduplah, fokuslah kepada iman. Tetapi ada situasi yang banyak di Alkitab itu ditunjukkan, kalau takut itu malah berkurang imannya. Kenapa? Karena fokusnya tidak lagi pada iman. Bukan artinya Tuhan itu menyarankan kita begitu, tidak. Itu adalah kewajaran manusia. Itu menunjukkan kewajaran manusia. Dan Tuhan sudah menunjukkan manusia itu punya rasa takut seperti itu. Dan Allah menunjukkan, jangankan kamu loh manusia, aku saja mengerti kok ketakutan kamu. Lihatlah pada saat aku datang ke dunia ini dalam bentuk Yesus di Taman Getsemani. Bukankah aku menunjukkan ketakutan aku yang bakal dihukum sampai aku berdoa berkeringat seperti darah, sampai aku berkata dalam Yesus, katakan apa Yesus katakan, aku sangat sedih. Sangat sedih. Terus apa lagi? Masih ingat firman-Nya, sangat apa dikatakan? Seperti mau mati rasanya. Sangat takut. Seperti mau mati rasanya. Padahal dia belum mati kan, tapi rasanya udah mau mati gitu. Karena dia tahu habis ini dia akan ditangkap, disiksa dan segala macam. Jadi dikatakannya di situ jelas-jelas. Saya coba ambil firman-nya ya supaya kita Pak Mawid ada yang udah dapat nggak? Dikatanya. Itu ada di mana ya? Ingat nggak Pak Dodo, di ayat mana itu? Lukas 22 ayat 44. Nah ya, Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, jadi dikatakan dia sangat dia ketakutan. Jadi Allah itu, Yesus itu juga merasakan itu ya. Bukan Allah menghimbau kita untuk takut, bukan. Tapi Allah mengerti bahwa kita sebagai manusia ada rasa takut itu. Makanya pada orang-orang yang takut itu, kalau kita baca lagi di Alkitab gitu, banyak ayat-ayat terutama Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama yang mengatakan orang takut itu bukan tidak percaya, tapi kurang percaya. Kenapa? Karena dia fokusnya bukan lagi pada iman. Fokus dia selalu kepada yang membuat dia takut. Berarti Yesus kurang percaya dong. Kenapa? Yesus kurang percaya. Di saat itu dia menunjukkan bagaimana kemanusiaan dia, Pak. Kalau kita perhatikan penjelasan mengenai kejadian di Taman Getsemani, di situ Yesus menunjukkan bahwa dia manusia 100%. Tetapi juga saat yang bersamaan dia Tuhan 100%. Kenapa? Karena saat dia menunjukkan ketakutannya sampai hampir mati rasanya, di situ dia menunjukkan bukan ketakutannya yang menguasai dia, tapi Roh Kudus yang memimpin dia. Makanya dia katakan, dalam doanya kan dia katakan begini mula-mula, jika seandainya cawan ini bisa berlalu daripadaku. Nah itu keinginan dia, keinginan daging dia, supaya jangan cawan ini berlalu, supaya penderitaan ini berlalu dari dia. Maka dia katakan, jika seandainya cawan ini bisa berlalu daripadaku. Itu keinginan dagingnya, keinginan manusianya. Tapi apa ditutupnya? Ditutupnya doanya, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itu doanya yang pertama. Doa yang kedua lain, bukan jika seandainya cawan ini bisa berlalu. Tidak, dia katakan apa? Jika tidak bisa cawan ini berlalu, tidak mungkin cawan ini berlalu daripada aku. Itu kehendaknya Allah. Kehendak Allah, cawan ini tidak boleh berlalu. Maka doanya dia rubah. Bukan seandainya jika cawan ini bisa berlalu, bukan. Jika cawan ini tidak bisa berlalu.
kehendakmu yang jadi. Jadi di sini Tuhan menyatakan, saya mengerti manusia. Jadi Allah itu menunjukkan, saya mengerti manusia. Kau tuh takut, maka saya tunjukkan bagaimana engkau menghadapi orang yang menghadapi situasi yang takut. Kalau situasi takut itu menimpa engkau, maka kembalilah kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Sampai doa yang ketiga, sama dengan doa kedua. Jika cawan ini tidak bisa berlalu, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, ini ditunjukkannya. Demikian juga kita. Jadi yang dilihat di sini kalau dikatakan, berarti Yesus kurang percaya. Ya, orang katakan mau kurang percaya ya terserah masing-masing. Tapi yang inti dari kasus di situ bukan Yesus kurang percaya. Yesus menunjukkan kepada manusia, saat ketakutan menimpa engkau, wajar kalau engkau merasa takut. Tapi tetaplah dipimpin oleh Roh. Nah, kalau Yesus kurang percaya, maka dia tidak akan kembali dipimpin Roh. Justru karena dia percaya, makanya dia mau dipimpin oleh Roh. Petrus saat tenggelam, Yesus katakan engkau kurang percaya. Tapi kalau dia nggak percaya sama Yesus, nggak mungkin dia berteriak, Tuhan tolong aku, sambil menahan tangannya. Kalau dia tidak percaya sama Yesus, dia nggak akan berteriak, Tuhan tolong aku. Maka Yesus mengangkat tangannya. Yang Yesus maksud, hai kamu orang yang kurang percaya. Itu artinya apa? Kurang percaya, kamu tidak fokus. Kembali ya, kurang percaya itu ada tidak fokus. Tidak hidup di dalam imanmu. Karena saat itu yang namanya Petrus dikuasai oleh ketakutan karena angin. Bukan imannya hilang. Bukan, sekali lagi, kurang percaya. Memperjuangkan iman, mempertahankan iman. Itu bukan artinya saya kendor atau saya hilang imannya. Tidak. Tidak fokus. Tidak fokus, tidak hidup dalam iman itu. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita salah mengerti. Apa yang namanya kurang percaya, apa yang namanya berjuang mempertahankan iman. Itu artinya saya harus tetap fokus hidup. Jadi Pak Pawit yang terhormat, orang-orang dikatakan, jadi kalau saya takut itu wajar. Nah, kembali, orang yang tingkat imannya memang masih belum seperti yang diharapkan oleh Tuhan, maka ketakutan itu, rasa takut itu yang membuat menjadi imannya seolah-olah dalam tanda kutip, bukan imannya hilang ya, seolah jadi kurang percaya. Itu maksudnya kurang percaya, itu bukan artinya imannya tinggal setengah, bukan. Jangan lihat iman itu utuh ya. Iman itu percaya, jangan dianggap bisa dibagi-bagi. Iman itu bisa dibagi jadi dua. Setengah iman saja dia percaya, bukan itu maksudnya. Kita tidak fokus. Kita tidak hidup di dalam iman itu. Saya hidup di dalam ketakutan saya. Saya hidup di dalam masalah saya. Saya hidup di dalam kuasa pikiran saya. Karena bagi orang-orang, contoh nih Pak ya, bagi orang-orang yang takut COVID nih ya, COVID-19, sama-sama orang percaya loh, sama-sama hamba Tuhan. Cuma yang satu takut banget sama COVID-19, yang satu lagi tidak begitu takut. Bukan artinya imannya hilang, enggak. Yang satu fokusnya kepada perlindungan Allah, yang satu fokusnya kepada berapa orang yang sudah mati kena COVID. Itu aja bedanya fokusnya. Yang satu fokusnya adalah berapa orang sudah mati. Ada saudaraku sudah meninggal. COVID itu kalau udah kena, menderita. Fokusnya ke sana. Tapi orang yang lain fokusnya bukan ke sana. Kedengaran nggak suara saya ini? Makasih Pak Jo. Jelas. Kedengaran Pak, jelas. Kedengaran. Jelas. Kira-kira menjawab Pak Pawit? Ya bisa Pak Jo. Makasih.